kita masih melihat beberapa hal di dalam pendahuluan di Injil Yohanes. Ini mengenai mereka yang berkata bahwa ada kontradiksi di dalam antara Injil Yohanes dan Injil Sinoptik. Kadang beberapa sarjana berkata bahwa ayat ini berkontradiksi dengan ayat yang lain, terutama antara Injil Yohanes dan Injil Sinoptik. Misalnya, buku tafsiran ini dari C.K. Barrett, di sini setiap kali ada perbedaan antara apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes dan apa yang dikatakan di misalnya Injil Matius atau Markus atau Lukas. C.K. Barrett selalu berkata, kontradiksi. Dia tidak terbuka mencari penjelasan selain penjelasan kontradiksi. Mudah-mudahan di dalam rekaman yang akan datang kita akan melihat hal ayat-ayat yang di mana mereka berkata ada kontradiksi. Di sini cukup diamati bahwa kita boleh dengan hati yang terbuka membaca Injil Yohanes dan Injil Sinoptik, dan kita dapat mencari jalan memahami bahwa tidak ada kontradiksi antara keempat Injil itu. Kasus-kasus di mana mereka berkata ada kontradiksi, sebenarnya itu hanya aspek yang berbeda dari peristiwa yang sama atau peristiwa yang mirip, dan keempat penulis, keempat Injil menekankan tema-tema yang berbeda sehingga catatan-catatan mereka mengenai aspek-aspek dari peristiwa-peristiwa itu berbeda, tetapi berbeda tanpa kontradiksi. Orang yang berkata bahwa ada kontradiksi antara Injil Sinoptik dan Injil Yohanes menyatakan sikap mereka terhadap firman Allah. Kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah tanpa salah, dan kita dapat membaca dan memahami firman Allah dan melihat bahwa memang tidak ada kontradiksi antara Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Mari kita melihat suatu ringkasan yang singkat, ringkasan Injil Yohanes yang singkat dan cukup sederhana. Injil Yohanes boleh dibagi 3 berdasarkan 3 kontras. Kontras yang pertama, yang mulai dengan pasal 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Di situ kita melihat suatu kontras antara hukum Taurat dan kasih karunia dan kebenaran, antara Musa dan Yesus Kristus. Itu pasal 1 ayat 17, tetapi tidak terbatas di situ kontras ini. Sebenarnya dari pasal 1 sampai dengan pasal 7, kita akan melihat kontras yang sama, nyata di dalam kata, juga nyata di dalam peristiwa yang dicatat oleh Yohanes. Melalui kontras itu, Tuhan Yesus yang jauh lebih indah daripada agama Yahudi dan tradisi mereka, dia menawarkan dirinya kepada para pembaca, kepada kita. Dan para pembaca, seperti juga mereka yang di situ pada abad pertama mendengar Tuhan Yesus Kristus, para pembaca dipaksa memihak pada Tuhan Yesus atau memihak pada tradisi-tradisi Yahudi. Karena selalu ada tantangan ini. Pilihlah Tuhan Yesus Kristus atau tradisi-tradisi Yahudi. Pilihlah, pilihlah, pilihlah. Memihak pada Kristus apa memihak pada agama Yahudi. Pasal 1 sampai pasal 7 penuh dengan tantangan ini melalui perkataan dan juga melalui peristiwa yang dicatat oleh Yohanes. Tantangan itu secara alami
menghasilkan tanggapan. Dan ada dua macam tanggapan. Ada yang mau menerima, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan ada yang menolak. Dan justru itu menjadi kontras yang kedua. Ada yang menerima, percaya, ada yang menolak. Jadi kontras yang pertama menghasilkan kontras yang kedua. Kontras yang pertama, ada Yesus, ada hukum Taurat. Pilihlah. Maka mereka pilih. Ada yang mau, percaya, ada yang tidak mau, mereka menolak. Dan ini tidak terjadi hanya sekali. Catatan bahwa ada yang percaya dan ada yang menolak diulangi berkali-kali dari pasal 7 sampai dengan pasal 12. Ini kontras yang kedua. Berdasarkan tawaran itu, kontras yang pertama, ada yang percaya, ada yang menolak. Lihatlah misalnya pasal 7 ayat 11 sampai 13. Pasal 7 ayat 30 dan 31. Pasal 7 ayat 40 sampai 52. Pasal 10 ayat 19 sampai 21. Dan pasal 11 ayat 45 dan 46. Dan sesudah itu, kontras itu pertama diringkaskan oleh Yohanes di dalam pasal 12 ayat 37 sampai 43, dan kemudian diringkaskan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam pasal 12 ayat 44 sampai 48. Kontras yang ketiga. Ingatlah, tujuan yang pertama di Injil Yohanes adalah penginjilan. Dan seperti mereka yang kita temui di dalam Injil Yohanes, para pembaca sudah memihak atau sedang memihak pada Yesus atau melawan Yesus. Dengan demikian muncul kontras yang terakhir, yang ketiga, yaitu kontras antara Petrus dan Yudas. Memang Petrus percaya tetapi gagal. Dia gagal tetapi dia bertobat. Yudas juga gagal tapi tidak bertobat. Melalui kontras yang ketiga antara Petrus dan Yudas, kita didorong supaya selalu meneladani Petrus. Ya, jika kita gagal, kita bertobat. Jangan bersikap seperti Yudas, putus asa tidak bertobat. Bersifat seperti Petrus dan kembali ke Tuhan Yesus Kristus bertobat. Sehingga ada, kita melihat ada tiga kontras. Kontras yang pertama antara Tuhan Yesus dan agama Yahudi. Antara kasih karunia dan hukum Taurat. Kontras itu diperkembangkan di dalam pasal 1 sampai pasal 7. Mulai pasal 7 muncul kontras yang kedua. Mengingat tawaran itu, ada yang menerima tawaran Tuhan Yesus Kristus itu, ada yang menolak. Kemudian terakhir kontras antara Petrus dan Yudas. Petrus dan Yudas, Petrus dan Yudas. Dua-dua gagal. Tetapi jika kita juga gagal, mari kita meneladani Petrus. Gagal ya gagal, tetapi bertobat. Jadi, Injil Yohanes dapat diringkaskan melalui tiga kontras itu. Dan dengan demikian, kita selesai dalam pendahuluan dan mudah-mudahan dalam rekaman yang berikut, kita akan mulai melihat Injil Yohanes pasal 1.